Hai Sobat Cimancis, berjumpa lagi bersama saya Silvia. Saat ini saya sedang berada di salah satu infrastruktur sumber daya air yang sangat bersejarah dan tentunya sangat penting, yaitu Bendung Cikesik. Bendung ini merupakan salah satu bagian wilayah kerja BBWS Cimanuk Cisanggarung. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk ikutin perjalanan kami. Saat ini kami sedang berada di shelter Bendung Cikesik, di mana bukaan pintu air ini sudah tersistem secara otomatis. Bendung Cikesik ini sudah dibangun pada zaman Hindia Belanda dan sudah mengalami perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi hingga saat ini. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani pengelolaan sumber daya air, baik air yang terdapat di permukaan tanah, air tanah, maupun air yang berada di laut. Air merupakan kebutuhan pokok dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan terpadu, diperlukan sebuah pola pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung agar setiap perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan infrastruktur keairan dapat berjalan sesuai dengan pola yang ada, sehingga tidak menyalahi tata ruang lingkungan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap infrastruktur yang dibangun dapat selaras dengan lingkungan. Nama saya Endah dari Desa Sumberlor, P3A Sumber Tani. Status saya sebagai Ketua P3A Sumber Tani Desa Sumberlor. Alhamdulillah setelah adanya program SIMUP dari BBWS Pusat yang tadinya saluran air ini tidak nyampe ke hilir, dengan adanya program SIMUP ini air nyampe ke hilir. Alhamdulillah. Dari awal saluran tersier itu kurang lebihnya 2 meter menjadi kurang lebihnya 80 meter, itu banyak kunjingan ataupun kemauan dari para petani di desa kami. Tapi setelah adanya uji coba air dan kemudian petani merasakannya si air bisa lancar sampai ke hilir, alhamdulillah kondusif. Setelah adanya ini yang tadinya petani itu ada 2 komunitas kebetulan di desa kami, yaitu padi sama jagung. Yang tadinya itu semua kalau habis di musim MT1 itu jagung, sekarang padi terus. Ya tergantung airnya juga. Artinya kalau misalkan kondisi airnya mampu itu alhamdulillah sampai 3 kali. Mungkin manfaatnya sangat besar dari program SIMUP ini. Kalau bisa mah lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih dengan adanya program SIMUP ini, Desa Sumberlor, kami selaku P3A Tani Sumber Tani Desa Sumberlor mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada BBWS. Dengan adanya program SIMUP ini, kami dari sekunder MB4 ada 5 desa, kami yang terakhir dari BSR 1, 2, 3, 4 Desa Sumberlor yang keempat. Alhamdulillah kami terbantu. Sekali lagi untuk BBWS, terima kasih banyak. Nama saya Soleh, selaku juru pengairan
wilayah Babakan. Sebagai juru pengairan, kami bertugas mengatur dan membagi kepada petugas PPA untuk mengatur air di pintu-pintu sadap ataupun di pintu tersier kepada petani sesuai dengan kebutuhan air di petak tersebut, sesuai dengan luas areal, supaya kita pemakaian air itu supaya bisa terjangkau sampai ke belakang. Kalau di luas saluran sekunder sumber itu kan luasnya semuanya itu 280 hektar. Ya sekarang ada program SIMUP, ya alhamdulillah bisa sampai tembus air ke belakang sampai BSR 4 kanan dengan BSR 4 kiri. Itu ada 2 desa, Sumber Lor dengan Sumber Kidul arealnya. Kalau yang luas sumber BSR 4 itu ada luas areal 76 hektar. Ada 2 desa, Sumber Lor dengan Sumber Kidul. Kalau yang SR 4 kanan itu ada luas arealnya sekitar 102 hektar. Desa Sumber Kidul. SIMUP mempermudah kami sebagai juru pengairan, dan kita menugaskan seorang penjaga pintu PPA. Tugasnya PPA itu kan mengatur koordinasi dengan ulu-ulu dengan ekbang supaya air kebagian semua di petak tersiernya. Ya alhamdulillah ada program SIMUP itu kan membantu kita semua. Airnya lancar, tidak ada hambatan apapun. Kalau untuk hasil dari program SIMUP, ya alhamdulillah kita bisa dibantu sama program SIMUP. Dulunya pertama nggak ada program SIMUP, kita kerepotan untuk air karena salurannya udah nggak ada senderannya lah, udah banyak bobokan. Sekarang bobokan udah ditutup semua. Ya alhamdulillah kita air tembus ke belakang lah sampai ke wilayah hilir juga, ke Gebang. Kita kan Pangater Tengah ya Pak, harus bisa membantu ke wilayah belakang juga. Ini yang saya harapkan itu program SIMUP harus bisa dilanjutkan. Ya saya banyak berterima kasih kepada BWS yang telah membantu kegiatan program SIMUP. Yang tadinya nggak lancar, airnya lancar, air. Ya mudah-mudahan kedepannya dilanjutkan program itu. Ya khususnya untuk normalisasi yang perlu, saya tuh perlu normalisasi saluran irigasi dari mulai depan, dari udik sampai ke hilir, supaya air itu tidak ada hambatan apapun. Itu yang perlu saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Sepriana dari Ketua P3A Sinar Baru Saluran Sekunder Bantarsari. Untuk manfaat dari SIMUP ada yang tadinya air nyampe ke saluran sekunder itu membutuhkan waktu 5-6 jam. Sekarang 2-3 jam sudah bisa nyampe ke pintu bagi, dan kami yang ada di saluran sekunder itu juga agak cepat. Yang tadinya awalnya agak lambat, sekarang jadi cepat diterima di lokasi saya di bangunan Bantarsari 4. Sebelum ada SIMUP, ya emang banyak hambatan ya, termasuk ada longsoran, kerusakan, jaringan. Sebelum ada SIMUP yang seperti itu, kendala-kendala di jaringan primer maupun sekunder itu banyak. Setelah adanya program SIMUP, alhamdulillah perbaikan-perbaikan yang dikerjakan oleh program SIMUP ini sekarang jadi perbaikan, alhamdulillah bagus. Jadi sehingga air lancar, nggak ada hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiani, pengelola Kementerian Bantarsari, UPTD Pemali Malayu, instansi Dinas DPS DPR Kabupaten Brebes. Bahwasanya dengan adanya pembangunan atau rehab irigasi, jaringan irigasi yang baru kemarin dilaksanakan, harapannya itu untuk meningkatkan hasil produksi pangan untuk di wilayah Kabupaten Brebes. Dan dengan terbangunnya Bendungan Kuningan, mudah-mudahan di tahun depan yang tadinya kita itu di tata pola tanam
itu dengan padi polwijo bisa dirubah menjadi padi polwijo. Harapan kami ke depannya itu petani betul-betul bisa memanfaatkan air yang ada dengan apa yang harus ditanam. Kita harus mengetahui apa itu kondisi dan situasinya, karena kendala di kami itu di sini memang curah hujan itu kurang memadai, tidak seperti daerah-daerah yang lain, karena di daerah-daerah lain itu memang tercukupi untuk curah hujan. Kalau untuk di Daijang Kelok sangat minim. Makanya besar harapan kami dari Bendung Kuningan supaya bisa untuk membantu daerah Kabupaten Brebes, karena selama ini kami sangat-sangat kekurangan air.